mesinnya mesin bagus. Wow, cangkir 260 hampir penuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Video sebelumnya kita bahas mesin kopi full automatic. Di video ini juga sama, kita masih bahas mesin kopi full automatic. Verativero FCM T3. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung buka unboxing terlebih dahulu. Double dus, sebelah dalam ada lagi, jadi kita buka lagi. Kita keluarkan terlebih dahulu yuk. Setelah dipindahkan, di bagian atas dusnya memang coklat, tidak bergambar. Lalu di bagian atas styrofoam memang aman ya, ada alat seperti ini. Saya belum tahu ini namanya apa. Kita keluarkan ya, just in case terpakai. Kabelnya sudah menempel di sini. Ada manual book. Kali ini kemasan manual booknya sedikit berbeda. Ada zipper seperti itu maksudnya saya. Sedikit kita keluarkan. Ada apa saja di manual book. Silikon, seperti ring silikon, mungkin gasket atau bagian apa ya, seperti seal. Lalu sikat untuk selang ya, seperti untuk membersihkan selangnya di sini. Kita lepaskan, taruh dulu. Ini dia mesin kopinya. Verativero FCM Tango 3. Ini mesin versi lebih sederhananya dibandingkan dengan FCM 1001. Di bagian depan ini ada pengaman styrofoam lagi untuk menganjal bagian grup bagian depannya. Untuk grup headnya ini kita buka, dibungkus dengan kain. Semacam tray untuk lebih mendekati ya, tingkat gitu ya. Build quality-nya secara body ini lebih glossy, lebih shiny. Untuk secara layar di sisi depan, ini layar TFT HD Super 4,3 inch dibalut dengan temennya ya, warna-warna chrome listnya. Di bagian atas ada grinder untuk menampung lebih kurang 2 kali 150 gram. Berat bersih dari mesin kopi ini 11 kilo. Listriknya lebih kurang secara data 1480 watt. Ada on-off-nya di bagian atas, tampak kiri terlebih dahulu. Ini water tank ya harusnya ya. Jadi water tanknya seperti ini. Bisa dibuka, ini ada per ya. Jadi auto tutup nih, auto close. Dan ini apakah bisa diangkat? Saya tidak tahu ya, I don't know. Harusnya bisa diangkat ya. Bisa diangkat untuk dicuci, jadi lumayan. Dan agak berat loh, solid ya. Kayaknya lebih tebel. Yuk kita pasang lagi. Nah, kapasitas 1,5 liter. Bagian belakang ada fan, warnanya sama, hitam glossy. Bagian kanan dari mesin kopi juga ada ventilasi untuk pembuangan hawa panas. Baik. Kita kembali ke sisi depan terlebih dahulu. Ini sekali lagi diberikan tray tambahan untuk supaya lebih tinggi kalau memang cangkirnya sedikit pendek. Atau memang ini bisa dilepas bila kita menggunakan gelas lebih tinggi. Apakah ini bisa diturunkan, naik turunkan? Ini rasanya tidak bisa diturun naikkan, makanya diberikan tala tambahan. Traynya bisa diangkat, dilepas untuk dicuci. Ada indikator untuk air penuh dan bisa dikeluarkan, dilipas seperti ini. Ya, untuk penampungan pak atau greens. Untuk paknya ya, tepatnya. By the way, di sini ada 2 magnet kecil yang untuk supaya traynya nempel. Makanya saya kok serasa seperti ada magnet auto nempel. Jadi apakah ini bisa tahan kuat? Oh ya, lumayan ya, dimiringkan.
menempel. Ada bagian yang menarik di sisi depan yang saya perhatikan setelah tray dan sebagainya ini kita lepas. Berbeda dengan 1001. Kalau 1001 itu ada di sebelah, kalau tampak layar kamera ada di sebelah kanan, kalau saya berdiri ada di sebelah sini. Nah, kalau sekarang T3 itu sebelah kirinya adalah water tank. Nah, yang saya biasanya bilang group head, ini ada alat besar seperti ini, saya perhatikan, dan ini ada pairnya, ada kuncinya nih. Dan kita buka ya, jadi ada locknya di sini, kuncinya kita tarik keluar. Dan serasa pada saat saya pegang seperti ini terasa berat. Materialnya ini memang plastik tapi solid. Dan tertera juga ada BOHTech All Right Reserve 2018-2024 versi 2.0. Ini screen-nya nih untuk pressing kopinya. Dan buat saya ini berbeda dengan yang FCM 1001. Ada indikator ya, ini bagian sisi atasnya, jadi nggak mungkin terbalik. Kalau terbalik harusnya tidak nyala ya, tidak bisa masuk. Dan langsung auto lock. Sekilas, jadi inilah penampakan dari FCM Tango 3. Mesin kopinya kita siap nyalakan. Sebelum kita nyalakan, kita menggunakan beans dari Koreros. Jadi ini beans 50% Arabica, 50% Robusta. Kabelnya cukup panjang untuk power source. Waktu power source nyala, aktif, tertera di display muncul gambar FCM T3. Lampu indikator on off warna merah muncul juga atau nyala. Secara tampilan green size ada 5 step. Jadi bisa kita kalau dorong ke kiri ini mungkin saya juga belum paham ya, ini terbalik-terbalik. Jadi yang sebelah kiri ini makin kasar, yang kanan makin halus. Ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba di tengah-tengah terlebih dahulu. Nomor 3. Puterannya ini nyaman sekali dan terasa solid, mantep ya. Kita letakkan dulu beansnya. Air sudah saya isi full, hampir 1,5 liter. Kita tekan nyala on. Pertama kalinya gambar berubah displaynya. By the way, sekali lagi ini layar Super HD TFT 4,3 inch. Air ada yang menarik, jadi dia auto flush. Dan karena ini mesin pertama kali, jadi biarkan saja, saya juga memang sengaja flashing. Bunyi mesin ya, jadi bunyi group head berfungsi di dalam. Kiri kanan nyala lagi, jadi 2 kali flash untuk pertama kalinya. Wah, banyak konsum air ya, rupanya. Karena belum apa-apa dia udah auto flashing. Lama juga loh untuk auto flashingnya. Hangat ya di tangan saya nih waktu saya keluarkan seperti ini. Cukup besar ya tray-nya ini untuk penampungannya. Walaupun indikator merahnya belum keluar, tapi ini oke lah. Nyaman sekali dengan adanya magnet ya, jadi ini nggak mudah terlepas. Jadi ada tampilan gambar espresso, americano, hot water, cappuccino, latte, dan milk froth. Saya tidak lihat lagi ada indikator bisa next screen, hanya satu halaman saja. Kita kletek dulu ya supaya gambarnya lebih manis. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sekarang saya mau coba espressonya. Terlebih dahulu kita menggunakan cangkir yang saya punya. Kita taruh ya, jadi nyaman ya. Ini tinggi yang mendekati group head-nya, tempat kopi itu keluar. Coba kita lihat settingnya dulu sebentar. Pada saat kita masuk settingnya ada copy setting, sound, cups, froth adjust, language clean, reset, dan calibration. Yang mana itu nanti saja. Tapi kalau sound ini kita bisa nyala matikan sesederhana itu. Lalu cups juga ada beberapa ini sudah ada indikator ya. Berarti cups ini untuk informasi sejauh mana mesin kopi ini sudah dipakai. Lalu ini ada froth adjust yang mana itu nanti dulu karena froth itu nanti untuk pemakaian susu. Kita nggak bahas di sini supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita ke coffee setting terlebih dahulu. Kita lihat ada espresso, americano, latte, coffee, dan cappuccino.
Untuk tingkat suhu dan sebagainya, kita cek espressonya terlebih dahulu. Beans-nya, wah ada gambar-gambar begitu ya. Jadi kita klik satu-satu begitu, attach rupanya. Ini beans-nya 1, beans 2, beans 3, 4, 5. Oh, 4 aja ya. 5. Balik lagi, jadi ada 5 beans. Kita bikin 4 aja dulu ya, jangan yang maksimal. Lalu gambar seperti gelas kopi. Wah, penuhnya semana nih? Wah. Perlu suara ya, jadi agak susah. Saya lihat mesti begini kali. Ini setengah gelas. 3/4. Full. Nah, untuk espresso, mungkin kita ganti cangkirnya jangan yang terlalu besar terlebih dahulu. Lebih objektif pakai shooter glass. Seperti ini ya. Jadi tadi settingannya kita di setengah untuk coffee setting. Untuk temperatur biarkan saja, ini tidak ada tanda nomor ya. Jadi gambar ya, 1, 2, 3. Saya harap yang paling tinggi adalah 95 derajat Celcius. Lanjut, kita americanoin nanti saja, kita back lagi, espresso. Langsung kita pencet. Wah, bunyi pertama kalinya cukup amazing, agak kasar, keras gitu ya, buat saya kaget. Saya suka sama desain untuk home use ya, atau di kantor. Kecil soalnya, nggak terlalu besar. Dan simple. Ada kremanya. Wah, menarik ya. Ya, kita coba ya. Baik, secara krema, keren teman-teman semua untuk kremanya. Ini pertama kali kita jangan minum, hanya untuk clean up saja. Untuk kremanya seperti ini, dari sisi warna juga ya masih belum, tapi ini mesin menurut saya oke. Kita tampung. Baik. Sekarang ada hal yang penasaran yang saya ingin lakukan, ini baru pertama kali. Jadi saya perhalus ya, jadi ke arah nomor 1 langsung. Nah, saya tidak tahu ini 1 ini halus atau kasar, tapi kita lihat nanti dari sisi warnanya seperti apa. Jadi yang 1, lalu nanti kita bikin yang nomor 5. Lanjut espresso kembali. Sekedar informasi sambil kita nunggu, jadi grindernya itu dari Italmill, Itali punya. Secara spek yang ada di dalam mesin ini, bukan kaleng-kaleng, ini mesinnya mesin bagus. Kita lihat ya, dari sisi krema, menurut saya oke. Ini nomor 1. Kita lihat ya. Udah belum? Saya pastikan masih ada tanda coret. Nah, selesai. Layarnya sudah berubah, berarti sudah selesai. Secara krema bisa dilihat seperti ini. Ini nomor 1. Kita bandingkan yang nomor 5. Nomor 5 kita coba setting ya. Nah, ini espresso lagi. Sambil kita bilas untuk beberapa kali, dan kita juga coba tes. Kenapa saya ulang-ulang seperti ini? Karena saya mau tahu base-nya itu dari mesin kopi ini adalah harusnya espresso, lalu baru americano, dan latte dan cappuccino. Makanya saya mau pastikan dulu bahwa espressonya seperti apa. Nice. Aroma wanginya sih tercium. Nah, ini agak sulit. Kecuali kita taste, teman-teman semua. Nggak ada jalan lain selain taste. Kremanya seperti ini. Mirip ya. Percobaan berikutnya, setelah sekian kali kita kuras, flushing, dan sebagainya, ini kita tidak berbasis susu. Ada 1 cangkir, jadi ini sudah saya bersihkan. Cangkir kosong untuk kita rasakan di lidah. Ini nomor 5. Saya tidak tahu paling halus atau paling kasar, tapi bila lihat indikatornya, nomor 5 itu ini harusnya coarse, paling kasar. Let's find out. Espresso lagi, kita biarkan.
Sambil saya siapkan cangkir kedua untuk nanti kita coba nomor 1. Ini kita belum kutak-kutik rasa di display, hanya dari tingkat kasar dan halus dari grindernya saja. Semoga dengan settingan seperti ini cukup. Nomor 5, krema buihnya agak cenderung lebih kasar. Jangan diangkat terlebih dahulu karena ada indikator larangan. Artinya dia bilang belum selesai. Nah, again, ini seperti ini. Kita rubah ke settingan nomor 1. Baik. Gelas kedua saya pindahkan kali ini seperti ini ya. Langsung espresso lagi. Ini nomor 5, nanti yang di sebelah kanan adalah nomor 1. Beansnya masih ada. Fine, baik. Keluar lagi espressonya. Secara jujur saya hampir tidak bisa membedakan. Ya. Secara aroma, jujur, ini lebih terasa ketimbang yang FCM 1001. Ini honest review ya. Baik. Kremanya sekali lagi yang seperti ini nomor 1. Yuk kita coba. Nomor 5 terlebih dahulu. Kalau kita lihat profilnya 1 dan 5. Sini kita bandingkan ya 1 dan 5 side by side. Ini semua sama. Secara tingkat gelap juga mirip. Ya kita coba yang nomor 5 sebelah kiri. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Pakai yang nomor 1 saja. Menurut saya nomor 1 lebih tebal ketimbang yang nomor 5. Jadi sekilas first impressionnya seperti ini. Satu lagi saya mau bikin Americano untuk dapat referensi. Kita balik lagi sekalian aja. Ini supaya video tidak terlalu panjang, langsung aja ya. Americanonya kita buat. Baik, espresso yang dikeluarkan terlebih dahulu. Menurut saya nice. Memang buihnya tidak halus, tapi ya sudah. Cukup banyak loh. Ini espresso atau langsung campur air saya juga kurang paham. Yang pasti ini Americanonya aja, udah tombolnya seperti itu. Saya rasa ini 200 ml total keluarnya. Kita lihat aja ya. Karena memang modulnya secara software, oh baru airnya ini. Banyak juga ya. Black coffee-nya atau espressonya banyak sekali. Ini cangkir 260 loh. Wow, cangkir 260 hampir penuh. Bagaimana kalau saya menggunakan cangkir 200 auto luber ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih secara Americano seperti ini, which is buat saya quite nice ya. Keren juga sih, krema sih sebenarnya ada gitu. Untuk kita tes dulu di lidah. Krema sih ada. Suhu di kira-kira 90 derajat Celcius. Jadi jangan langsung diseruput pede. Kita tiup-tiup sedikit. Masih bisa dinikmatin. Jadi ini video unboxing dan first impression dari Verativero FCM T3. Terima kasih telah menonton video ini. Next video kita akan ulas menu latte dan cappuccino-nya. Saya Chandra Nathanael undur diri.